Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti kabarnya adik-adik baik kan? Dan pastinya adik-adik udah siapkan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Urapan-Mu Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah lewat ibadah ini Engkau saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Philadelphia Kids, Ready, Philadelphia Kids, ready, musik. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ye, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Laskar Kristus, Siap. yes, yes, yes. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Ye, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita
adik-adik duduk yang tenang ya. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, Naungiku. naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi dari awal, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami, agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang, dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.
Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah menonton video dari firman Tuhan tadi? Menarik bukan?
Pelajaran yang kita dapat dari kisah Raja Nebukadnezar adalah yang paling terpenting dalam hidup semua kita adik-adik. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 bagian B mengatakan seperti ini. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua yang kita punya, adik-adik punya kepintaran, adik-adik punya mungkin punya kelebihan, adik-adik punya harta yang banyak, mungkin uang yang banyak. Ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Jika kita menganggap diri kita hebat, kita bisa dan kita mampu untuk memperoleh semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri, lihat apa yang terjadi buat Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan percayakan adik-adik untuk ada di tengah-tengah keluarga yang berlimpah atau yang tercukupi di dalam hal materi seperti uang dan lain sebagainya, adik-adik harus bersyukur dan ingat bahwa semua itu karena titipan Tuhan dan karena pemberian Tuhan. Mari kita belajar untuk juga menghargai teman-teman kita yang lain yang mungkin mengalami kekurangan. Kita berbagi, itulah tanda orang yang rendah hati. Sebab firman Tuhan bilang Allah sangat menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, adik-adik, firman Tuhan datang kepada semua adik-adik hari ini. Untuk semua adik-adik, Kakak Wendy juga, semua kita belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ya, Kakak Wendy berharap firman Tuhan adik-adik bukan saja mendengar, tetapi harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Mungkin bagi adik-adik yang mau, oh Tuhan Yesus tolong, saya mau berubah, saya mau menjadi orang yang rendah hati, supaya saya berkenan kepada Tuhan. Kakak Wendy akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan saat ini. Bagi adik-adik yang mau, adik-adik tutup mata dan tundukkan kepala. Nanti Kakak Wendy akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap pribadi kami untuk kami hidup selalu merendahkan hati kami. Karena kami tahu bahwa firman-Mu berkata Allah sangat menentang orang yang congkak, tetapi Engkau mengasihani orang yang rendah hati. Tolong semua kami, anak-anak sekolah minggu, biarlah kami menjadi pelaku firman. Tolong kami supaya kami menghargai apa yang Tuhan kasih buat kami. Kami tidak menjadi orang yang sombong karena kepintaran kami. Kami tidak menjadi orang yang sombong karena talenta yang Tuhan kasih kepada kami. Kami tidak menjadi orang yang sombong karena papa dan mama kami berhasil dan punya banyak uang. Tetapi tolong semua kami anak-anak sekolah minggu untuk kami sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah Roh Kudus terus menolong semua kami anak-anak sekolah minggu supaya kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa tetap lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tetap berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus supaya adik-adik dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang berkenan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yakobus 4 ayat 6b yang berbunyi, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah adik-adik, sebelum kita selesai untuk ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu saat ini, karena kami telah selesai dengan ibadah pada saat ini. Tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk buat video semenarik mungkin dan tandai videonya di akun Facebook Philadelphia Kids GSJ Ambon. Dan jangan lupa tetap ikuti sekolah minggu online di channel yang sama dan jam yang sama, jam 5 sore. Dadah!